Suara saya suara saya terdengar? Terdengar, Terdengar, Bu. terdengar, Bu. Baik, saya sekarang share screen dulu. Muncul? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, kita mulai ya. Tolong teman-teman yang temannya masih belum join satu angkatan, dibantu, diworo-woro, dipanggil-panggil supaya nanti nggak bingung lagi ya. Supaya cukup sekali menjelaskannya dan tidak berulang-ulang gitu ya. Tujuannya ini kan supaya begitu ya, sekali ngomong semuanya mengerti. Kan ini melalui Zoom ya, jadi harusnya bisa di mana saja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama saya sampaikan di sini untuk peserta yang hadir di Zoom hari ini adalah seluruh mahasiswa aktif STIE Gema yang kuliahnya di kampus Cileunyi malam ini ya. Yang di kampus Cileunyi baik itu yang akan masuk ke semester 3 angkatan 2024 maupun yang paling akhir mungkin hadir itu angkatan 2019. Jadi ini cukup beragam, bahkan sangat beragam mahasiswanya. Jadi dengarkan baik-baik penjelasan saya supaya tidak ada pertanyaan untuk hal yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ya untuk mempercepat dan mempersingkat waktu. Hari ini berikutnya saya jelaskan kenapa angkatan bawah pun sudah dijelaskan tentang pedoman KKM dan pedoman skripsinya. Kan masih jauh Bu, yang semester 5 juga masih jauh Bu, kenapa sih harus dijelaskan? Karena untuk syarat sidang, skripsi itu akan membutuhkan beberapa persyaratan yang nanti akan saya jelaskan. Di mana syarat-syarat itu harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Supaya nanti di ujung kamu nggak bingung. Nanti di ujung baru ngumpulin, oh diminta sertifikat ini, oh diminta syarat ini gitu. Jadi dari sekarang, dari awal sudah dijelaskan supaya teman-teman mempersiapkan diri yang masa studi. Ya, itu alasannya kenapa angkatan bawah juga diundang dalam pertemuan ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Satu tentang kuliah kerja mahasiswa, 2 tentang skripsi, sebenarnya satu lagi tentang integritas akademik. Ya, ini adalah pedoman-pedoman yang berlaku di STIE Gema Widya Bangsa untuk KKM dan skripsi berlaku tahun 2025. Ya, sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu dulu bahwa pedoman skripsi dan magang ini telah dilakukan revisi pada tahun 2025. Siapakah tim penyusunnya? Tim penyusunnya diketuai oleh Pak Syarudin dengan anggotanya Ibu Laras Angelia dan tim penasihatnya ada Pak Deden Mastaka Eka Praja sama Bapak Dr. Hari Imbrani. Ini adalah dosen-dosen tim penyusun untuk pedoman magang dan pedoman skripsi ini. Ya, tentu saja pedoman ini sudah didiskusikan dengan para Bapak Ibu Kaprodinya, sudah diskusikan dengan akademik, dan sudah mendapat pengesahan dari Ketua STIE Gema. Otomatis pedoman ini sah dan berlaku digunakan. Ya, nah sekarang nanti saya akan jelaskan detail perangkatan ya. Sekarang saya masuk langsung ke tentang KKM-nya, Kuliah Kerja Mahasiswa atau KKM. Pedoman untuk ini dulu ya, untuk pemberlakuan pedoman ini. Pedoman ini baik itu KKM dan pedoman skripsi ini berlaku untuk cara penulisannya ya. Ini cara penulisannya. Cara penulisannya berlaku untuk semua mahasiswa yang belum menyusun laporannya. Tapi bagi mahasiswa yang sudah berjalan, misalnya sudah bab 3, sudah bab 4, atau mungkin sudah ini, maka boleh tetap menggunakan template yang lama. Tapi kalau saudara ingin merubah, karena secara ini sebenarnya tidak berubah banyak, jadi kalau saudara ingin merubah cara penulisannya sesuai dengan template yang baru, diperbolehkan. Template penulisan ya teman-teman ya. Itu untuk cara menulisnya. Tapi buat yang belum menyusun, maka silahkan gunakan pedoman KKM dan pedoman skripsi ini. Ya, lalu berikutnya, selama ini sidang kita
itu ada yang namanya sidang KKM. Lalu yang kedua ada sidang skripsi. Nah, sejak tanggal 1 September 2025, sidang KKM hanya berlaku bagi angkatan 2021 dan sebelumnya. Jadi kamu kalau angkatannya 2021, 2020, 2019, sidang KKM-nya tetap ada. Ya. Sedangkan untuk angkatan 2022 dan seterusnya, 22, 23, 24, maka sidang KKM-nya sudah dihapuskan. Dan nilai KKM akan saudara peroleh hanya dari laporan KKM saja. Ya, di mana nilainya itu bersumber dari pembimbing 1, yaitu dari dosen kampus Anda, dan pembimbing 2 dari tempat magang. Nah, mungkin buat angkatan-angkatan atas mungkin sudah tahu apa itu magang. Saya jelaskan dulu buat angkatan-angkatan yang di bawah. Apa itu kuliah kerja mahasiswa? Ya, kuliah kerja mahasiswa itu adalah program di kurikulum semester 7 saudara yang tugasnya adalah saudara magang atau bekerja pada satu organisasi, baik itu sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Berapa lama magangnya? 2 bulan. Kapan magangnya dilakukan? Di antara selesainya semester 6 mau masuk ke semester 7. Itu ada libur sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Disitulah masa kalian melakukan magang atau KKM. Ya, biasanya di bulan-bulan apa tuh? Bulan Juli sampai dengan bulan September pertengahan. Ya, jadi nanti kalau sudah masuk semester 6, pertengahan semester 6 mulai berpikir, saya akan magang di mana? Ya, mulai cari-cari informasi di mana perusahaan yang mau menerima mahasiswa magang. Lalu saudara boleh mencari perusahaan itu sendiri. Ya, mencari perusahaan itu sendiri. Lalu kapan magangnya dilakukan? Setelah selesai semester 6, menunggu semester 7, masuk semester 7. Nah, disitulah waktu magangnya. Tadi saya bilang antara Juli sampai dengan September itu rentang waktunya. Ya, nah berikutnya selain saudara bisa mencari dari perusahaan sendiri yang saudara punya, saudara misalnya kesulitan, STIE Gema juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa industri, ya cukup banyak. Nanti bisa, maaf lagi azan, saya sebentar dulu ya, kita mute dulu. Eh Di mana kalian bisa magang, tadi pertama boleh cari sendiri, yang kedua bisa menanyakan ke bagian kerjasama. Kita ada melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang sudah dikoordinasikan untuk bisa menerima mahasiswa untuk magang. Cuman juga tergantung kuota ya, kalau kuotanya penuh maka perusahaannya berarti full gitu. Itu juga bisa, boleh ditanyakan dan akan selalu update datanya ada di Bu Rini dan Bu Dina ya untuk bidang kerjasamanya. Itu mungkin terkait magang, waktunya 2 bulan. Nah, setelah kalian magang, berikutnya kan wajib menyusun laporan, ya. Nah, prosesnya ketika kita sudah dapat nih perusahaan magangnya, contohnya misalnya siapa yang hadir ya? Misalnya siapa yang hadir? Misalnya Selfie, nah ya, misalnya Selfie ini dapat nih tempat magangnya ada di Bank BJB, misalnya gitu ya, ada di Bank JB. Syarat syarat perusahaan yang kita pilih ada syaratnya nggak? Nggak ada. Dia mau perusahaan kecil, mau perusahaan besar, mau industrinya perbankan, mau industrinya manufaktur, mau perusahaan dagang, bebas. Tetapi yang jadi syarat utama adalah tempat magangnya harus sesuai dengan prodi saudara. Jadi kalau dia di prodi akuntansi, maka
saudara harus ditempatkan bekerjanya pada bidang-bidang keuangan. Entah itu bagian anggaran lah, pajak kah, audit kah, ya bagian kasir kah. Intinya dia harus di bagian keuangan. Jangan ditempatkan misalnya Selfie ini anak akuntansi, magang di Bank BJB, bagus sih banknya. Tapi ditempatkannya di bagian misalnya di bagian misalnya security lah misalnya gitu, yang nggak nyambung sama sekali dengan orang keuangan dan akuntansi, itu nggak bisa. Ya, jadi nanti pastikan tempat saudara magang itu menerima sesuai dengan prodi yang saudara tempuh. Begitu juga dengan prodi manajemen ya. Magangnya mah di Geria, perusahaannya bagus gitu. Tapi tadi ditempatkannya misalnya di bagian, kalau bagian gudang Bu, boleh nggak sih? Nah itu bicara tentang logistik, boleh nggak anak manajemen? Boleh. Ya, saya ditempatkannya di bagian ini. Tapi kalau misalnya ditempatkannya di bagian menata rak, nggak ada hubungannya dengan manajemen. Ya, atau menata buah gitu, buah naga harusnya di mana, buah pir harusnya di mana, itu nggak ada hubungannya dengan prodi kita. Kita bukan prodi tata boga. Jadi tidak cocok. Walaupun perusahaannya besar, perusahaan Geria. Jadi walaupun perusahaan perusahaan besar bagus ya teman-teman untuk portofolio, tapi lihat juga posisi kerjanya ya. Nah, pada prakteknya terkadang kakak-kakak angkatan sebelum kalian itu mengalami magangnya diterima di salah satu organisasi atau perusahaan, tapi dia ditempatkannya nggak sesuai bidangnya tadi. Untuk mengantisipasi itu, saudara nanti setelah tahu, sudah ditahu nih, oh saya diterima nih di Bank BJB magang, langsung ajukan permohonan dosen pembimbing. Jadi dari awal ya, dari awal sudah tahu nih, pertama kan pasti minta dulu surat magangnya. Lalu sudah di-ACC oleh perusahaan. Kalau sudah di-ACC, saudara udah yakin nih, oke saya magangnya di BJB. Berikutnya adalah minta surat SK pembimbingnya. Ya, nah SK pembimbing itu nanti akan diberikan sesuai dengan prodinya masing-masing. Lalu berikutnya, kalau sudah dapat SK pembimbing, di sini dijelaskan maksimal 1 minggu sejak SK-nya terbit itu wajib menghubungi dosen pembimbingnya. Ya, nah jadi nanti kalau sudah dapat SK pembimbing, segera hubungi dosen pembimbingnya maksimal 1 minggu. Melewati ini, maka akan diterbitkan SK pembimbing yang baru dan yang sebelumnya dianggap batal. Ya, lalu syarat berikutnya, ketika setelah terbit SK bimbingan, berikutnya saudara langsung menghadap pembimbing, setelah itu diskusi. Nah, tadi kalau misalnya saya nggak ditempatkannya tidak sesuai dengan prodi saya, itu disampaikan ke dosen pembimbingnya ya. Jadi dari awal ketika 2 bulan magang itu, memang saudara sudah didampingi oleh dosen. Ya, walaupun dosennya tidak harus berkunjung ke perusahaan saudara ya, tapi kalau misalnya dibutuhkan mungkin akan berkunjung. Kayak tadi, aduh ternyata saya tidak ditempatkan sesuai dengan ininya Pak Hari. Gimana ya Pak Hari ya gitu. Nanti Pak Hari akan coba bantu untuk berdiskusi dengan pihak perusahaan supaya saudara ditempatkan di tempat yang lebih tepat dengan prodinya. Ya, makanya dari awal harus segera bertemu dengan dosen pembimbingnya supaya kalau ada masalah tuh bisa cepat diatasi. Ya, nah lalu berikutnya syarat untuk kita bisa melakukan KKM itu sudah menempuh minimal 115 SKS, IPK saudara di atas 2,5 dan nilai metodologi penelitiannya minimal C. Ya, itu syaratnya. Jadi perhatikan dari sekarang, teman-teman. Perhatikan IP kamu. Apalagi bagi mahasiswa KIP, syarat IPK-nya 3. Ya, bagi mahasiswa KIP mah ya. Lalu berikutnya nilai metodologi penelitiannya. Nanti akan ketika nih semester 5 nih yang bagi mahasiswa semester 5 nih menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Jangan nilaimu sampai dapat nilai D. Ya, jangan juga dapat nilai C ini. Kita jangan temenan sama C. Temanannya cuma sama A dan B aja. Terus SKS-nya harus 115 atau 80% dari total kurikulum. Ini syaratnya kalau mau menempuh KKM. Ya, tadi dilaksanakannya pada saat libur semester 6 masuk ke semester 7. Lalu berikutnya kalau kamu sudah tadi dapat pembimbing, bimbingannya tuh dari awal. Ya, termasuk bikin laporannya karena setelah magang 2 bulan, kewajiban berikutnya adalah bikin laporan. Namanya laporan KKM. Nah, laporan KKM secara pedomannya itu maksimal disusun
mana ya tadi ya? 30 hari. Ya, paling lambat 30 hari itu sudah harus selesai. Dan sudah harus menyerahkan laporan KKM. Jadi kalau hari ini tanggal 27 Agustus kamu terakhir magang, maka 27 September sudah harus selesai. Kecepatan Bu, masa cuma 30 hari bikin laporannya? Gitu ya. Makanya laporan ini seharusnya sudah mulai saudara rancang ketika saudara dalam proses magang di lapangan. Jangan berleha-leha. Ya, jadi makanya pembimbingnya juga dikasih dari awal itu supaya saudara sudah merancang draftnya gitu. Jadi di akhir-akhir ini nanti tuh sudah tahu mau topiknya apa, mau seperti apa penyajiannya. Ini 30 hari itu sudah punya ceritanya, tinggal dituliskan saja. Ya, bahkan di draft itu sudah tertulis sebenarnya rancangan idenya di awal ketika magang lapangan. Ya, kalau misalnya berikutnya, bagaimana cara menyusun laporan KKM-nya? Sudah ada pedomannya, ya. Nanti saya tunjukkan contoh pedomannya. Pedoman KKM dan pedoman skripsi ini akan diupload di portal saudara 2 hari ke depan. Jadi saudara bisa akses, bisa download untuk pedomannya dan tidak bertanya-tanya lagi di akademik. Pedomannya mana? Pedomannya mana? Berikutnya, jangan mencontek dari kakak angkatanmu atau kakak tingkatmu karena pedomannya sudah terbaru. Ya, sudah disesuaikan dengan perkembangan metodologi penelitian, sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi jangan mencontek, ya. Ikuti saja pedoman yang barunya. Ya, kecuali untuk tadi ya angkatan-angkatan lama yang sudah berjalan laporan KKM-nya silahkan lanjutkan saja. Lalu karena berikutnya bimbingan KKM-nya tadi ketika saudara ada di lapangan itu minimal 2 kali diskusi sama dosen pembimbingnya. Kalaupun misalnya aman-aman saja tetap komunikasi. Ya, Pak, topik saya kalau misalnya saya magangnya di sini kira-kira kalau topiknya ini gimana Pak nanti buat laporan. Lalu misalnya cerita tentang waktu di lapangannya bagaimana gitu. Jadi jangan lost kontak sama dosen pembimbingnya. Ya, jadi harus ada tanda tangan minimal 2 kali di kartu bimbingannya. Ya, nah nanti setelah 2 kali di lapangan itu, waktu menyusun laporannya minimal 4 kali. Jadi ini supaya saudara terpantau terus nih, berjalan lancar nggak laporannya, magangnya lancar nggak gitu ya. Jadi kalau ada masalah tuh, pihak kampusnya bisa segera membantu, diwakili oleh dosennya masing-masing. Ya, nah untuk angkatan 2021 mundur tadi, laporan KKM-nya selesai, maka silakan daftar sidang. Seperti pengumuman yang sudah kita edarkan, sidang itu diselenggarakan setiap 2 bulan sekali pada bulan-bulan genap. Bulan 2, bulan 4, bulan 6, sampai bulan 12. Ya, kapan pendaftaran sidangnya? Sebelum tanggal 10. Kapan pelaksanaan ujian sidangnya? Di minggu ketiga setiap bulan itu. Sudah jelas, surat edarannya sudah ada, silakan saudara baca sebelum tanggal 10 segera mendaftarkan. Itu untuk yang sidang, ya. Terus berikutnya untuk yang tidak sidang. Nah, untuk yang tidak sidang berarti ada nilainya nggak? Ada. Nilainya nanti keluarnya itu dari naon apanya? Pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya, sama ya untuk yang sidang juga sama, tapi ada nilai sidangnya gitu. Nilainya tetap keluar dari ada nilai pembimbing 1, ada nilai pembimbing 2, tapi juga ada nilai sidangnya. Nah, kalau yang angkatan baru itu nanti keluarnya dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya, bagaimana template penilaiannya, Bu? Nah, kalau untuk template penilaiannya saya tunjukkan ya sekilas ya. Kira-kira seperti ini. Yang dinilai apa sih? Oh, sorry, deskripsi. Deskripsi ya. Skripsi. Kakaknya. Tunggu. Nih, pedoman KKM-nya ini. Ya. Bagaimana bentuk ininya, penilaiannya? Nah, kalau dari perusahaan sebagai pembimbing 2, itu nilainya tentang kinerja saudara, disiplin, inisiatif, kreatif, adaptasi gitu ya, kejujuran, setia, lalu kemampuan dalam bekerja.
Nih, lalu berikutnya adalah kemampuan dalam bekerja, kemampuan teknisnya, pencapaian kualitasnya, kecepatan dalam bekerja, dan lain-lain. Ini siapa yang akan memberi nilai dari pihak perusahaannya? Ya, sebagai pembimbing dua saudara. Lalu kalau pembimbing satu dari sisi apa? Dari sisi sini saja. Dari sisi penyusunan pelaporannya, ya. Mulai dari sistematika, jadi ini dari sisi penyusunan laporan. Dan kinerja saudara selama magang juga ya. Maksudnya kinerja tuh dosen juga akan menilai ini mahasiswa tuh bener nggak magangnya ya. Teman-teman pada prakteknya masih banyak bukan masih banyak, terdapat beberapa mahasiswa yang secara kinerja di perusahaan itu dinilai kurang baik oleh perusahaan. Dan itu dampaknya adalah brand image-nya STY Gema. Sehingga nanti ketika adik-adik tingkatnya mau magang di situ, perusahaannya udah nggak mau terima. Seperti apa contohnya? Tidak hadir tanpa memberi kabar. Ya, lalu pergi aja menghilang. Magangnya tidak dilanjutkan, tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal-hal seperti itu sangat merugikan pihak kampus. Jadi teman-teman, ketika saudara sudah berada di lapangan, tolong juga perhatikan kinerja saudara dan jaga nama baik STIE Gema. Ya, itu untuk sesi pelaporan KKM-nya. Jadi untuk yang tidak sidang, maka seperti ini. Apa namanya? Nilai-nilainya. Mungkin saat ini itu yang bisa saya sampaikan untuk KKM. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan oleh Bapak Ibu dosennya silahkan. Ada yang mau bertanya terkait KKM? Saya Ibu izin bertanya. Boleh. Gimana, Rina? Kan tadi kata Ibu kalau yang udah mengerjakan bab 3 atau selanjutnya tuh tidak harus mengikuti pedoman yang sekarang ya. Saya kan angkatan 2022, apakah saya harus mengikuti pedoman yang sekarang atau Untuk enggak angkatan apa-apa gitu? 2002 ke atas, saudara pasti belum menyusun laporan KKM dan belum apa namanya menyusun laporan skripsi. Jadi pakai pedoman yang ini. Untuk yang mundur itu untuk angkatan 2001 mundur. 2001, 2022, 2020 dan 2019 ya. Kalau 2022 sampai 2024 harus mengikuti pedoman yang ini. Oke? Berarti Ibu kalau misalnya saya kan kemarin sudah di ACC ya bab satunya dan lanjut ke bab 3 berarti saya harus merubah pedoman yang terbaru ya Bu? Pedoman itu cuma seperti tata penulisan, tapi secara konten tidak ada yang berubah. Sama aja. Jadi tidak ada yang Baik Bu. dirubah sebenarnya ya. Tidak ada perubahan yang bagaimana enggak, itu mah cuma tata penulisan aja. Kan kamu masih bab 1 ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Boleh, Adel. Saya kan dari 2021 ya, Bu. Nah, untuk saya berarti nanti ada sidang KKM ya, Bu ya? Ya. Nah, untuk waktunya maksimal kapan ya, Bu? Kamu tinggal apa? Kalau kamu tanya, kapan ya waktu saya ini? Sampai kamu di DO sama PD Dikti? Waktunya ya. Jadi kalau kamu tanya, ya segera selesaikan adalah segera daftar sidangnya. Nah, tadi kan daftar sidangnya bisa bulan Oktober, bisa Desember gitu. Adel sudah sampai mana? Ya cepat selesaikan. Ya, Oktober ini harusnya Adel udah sidang. Karena angkatan 2021 itu sudah telat 1 semester. Ya, Adel ya? Oke, Bu. Berarti Ya. di Oktober ya, Bu ya? Ya, oke. Siap, Kalau sudah beres paling mah cepat. gaskeun Adelnya udah gitu Siap. siap-siap. Kamu sudah sampai mana? Sudah tanda tangan dosennya? Kebetulan ini SK-nya masih dipertanyakan juga, Bu. Tapi saya udah nyusun sih, mulai nyusun. Oke ya, mangga di Oktober ditunggu pendaftaran sidangmu. Siap. Setelah itu Februari maksimal sudah lulus skripsimu ya, supaya tidak Amin. nambah biaya semester 10. Ya, karena udah lewat Februari sudah masuk semester genap lagi. Supaya kamu nggak berbayar lagi biayanya, Februari sudah ditargetkan harus beres, oke? Oke, Bu, siap. Oke. Terima Ada kasih, lagi? Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada, untuk KKM-nya sudah cukup jelas ya. Jadi 2021 mundur, tidak ada perubahan, tetap melakukan sidang. Pedoman pun kalau belum dibuat, maka ikuti pedoman yang baru.
Bagaimana penyajian pedomannya? Seperti ini teman-teman. Pedomannya, jadi kalau saya tadi tanya bagaimana template dan lain-lainnya, sebenarnya tidak banyak perubahan. Ini sudah diterbitkan ya SK-nya per 30 Juli untuk revisian ini dari Pak Ketua. Ini isi di dalamnya, ada syarat-syaratnya, ada hak dan ini dosen dan segala macam. Sampai dengan sistematika penulisannya sudah ada. Penyusunan laporan KKM itu harus bagaimana, menggunakan kertas apa, sampulnya mau bagaimana. Ya, itu semua sudah dijelaskan dalam pedoman dan pedoman ini bisa saudara download dan saudara akses di portal mahasiswa. Oke? Kalau sudah oke, saya lanjut ke berikutnya ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya masuk ke topik berikutnya tentang skripsi. Ya, nah skripsi juga berlaku hal yang sama. Ya, untuk 2021 ke belakang, ya skripsinya ya benar. Untuk 2021 mundur, 2021, 2020, dan 2019, karena saudara tetap menempuh sidang KKM, maka sidang skripsi saudara hanya 1 kali. Ya, karena saudara ada sidang KKM. Yaitu seperti angkatan yang dulu saja. Sidangnya sidang akhir aja, namanya sidang skripsi. Itu untuk angkatan yang lama-lama. 2021 ke belakang ya. Jadi nanti sidangnya kalau sudah beres bab 5 langsung sidang. Teknis sidangnya sama, ada ujian kompre, ada penguji 1 dan ada penguji 2. Ya, itu untuk angkatan lama. Untuk angkatan 2022, 23 dan 24 apa namanya? Bu Rini, Laras, Bu Rini. Untuk angkatan 22, 23, dan 24, bentuk sidangnya berbeda. Karena saudara tidak menempuh sidang KKM, karena kami berfokus pada sidang skripsi saudara, jadi untuk angkatan 22 ke belakang, sidangnya itu dilakukan 2 tahap pada skripsi, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 isinya apa? Disebutnya sidang ujian proposal. Di dalamnya isinya adalah bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi nanti ketika kamu proses bimbingan, setelah selesai bab 1 sampai dengan bab 3, kamu mendaftarkan sidang UP dulu. Kenapa Bu sekarang dirubah begini? Karena pada prakteknya beberapa teman kamu tidak lulus saat sidang skripsinya karena ternyata pondasi di bab 1 sampai dengan bab 3-nya gagal. Skripsi itu pondasi awal bangunannya ada di 1 sampai 3. Jadi kalau dari 1-nya sampai dengan 3-nya fail atau gagal, maka ke belakangnya pasti fail. Misalnya salah pakai alat uji, salah pengambilan sampel, salah operasionalisasi variabel yang ada di bab 3. Maka hasil pengujian bab 4 dan 5-nya pasti gagal. Dan akhirnya mengakibatkan apa? Teman-teman tidak lulus. Nah, untuk menghindari itu, maka kita lakukan 2 tahap ya. Pondasinya setuju dulu nih antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji pada sidang UP ini. Jadi siapa yang akan hadir pada sidang UP ini? Nih, 1 dosen penguji 1, dia sebagai ketua sidang. Yang dia akan uji adalah metodologi penelitiannya. 2 dosen penguji 2, dia akan bicara tentang konten materi skripsinya. 3 dosen penguji komprehensif yang akan dibicara tentang kemampuan komprehensif saudara, konten materi perkuliahan lah bahasanya gitu ya. Yang juga dia sebagai pembimbing. Artinya dalam sidang itu akan hadir mahasiswa, pembimbing, dan penguji. Jadi ketika di bab 1 sampai bab 3, kalau semua pihaknya sudah sepakat, baru kita lanjut. Output dari sidang UP ini apa? Keluarannya bukan nilai, keluarannya adalah rekomendasi. Boleh lanjut bab 4 dan 5 atau tidak boleh lanjut bab 4 dan 5. Misalnya gagal nih, ganti judul. Kalau udah ganti judul, gantilah semuanya. Mulai lagi dari awal. Ya, makanya ini nggak boleh terjadi di ujung. Kasihan mahasiswa kalau terjadi di ujung ya. Jadi di tengah-tengah sudah kita antisipasi dulu. Jadi di dalam ini nanti kesepakatan tuh ya. Nah, pembimbing, penguji, mahasiswa udah sepakat, oke, direkomendasikan boleh lanjut, revisinya ada, pasti ada.
Jadi mahasiswa nanti kalau sudah selesai bab 3, sudah sidang UP-nya, lalu ada revisi, segera kerjakan revisinya, lalu minta tanda tangan persetujuan dari ketiga pihak ini. Kalau ketiga pihak sudah setuju, baru lanjutkan langsung ke pembimbingmu untuk bab 4 dan bab 5-nya. Begitu selesai bab 4 dan bab 5, baru sidang skripsi atau sidang tahap keduanya. Begitu caranya ya, untuk sidang skripsi. Nah, kalau untuk angkatan yang sebelum-sebelumnya bagaimana? Yang angkatan 2021 mundur, tidak ada sidang UP ini. Karena saudara sudah menempuh sidang KKM. Jadi nanti saudara langsung di sini. Tapi tadi resikonya ya, makanya berhati-hati buat angkatan yang 2021 mundur, pastikan bab 1 dan bab 3-mu bimbingan baik-baik sama dosen pembimbingnya, supaya ininya valid gitu ya, jangan sampai dibantah sama penguji, akhirnya kamu gagal pada saat sidang. Jadi benar-benar diperhatikan pondasi bab 1 sampai bab 3-nya. Lalu bagaimana syarat seseorang untuk bisa mendaftarkan atau melanjutkan skripsinya? Yang pertama sama 115 SKS atau 80% sudah ditempuh, IPK-nya 2,5, tidak memperoleh nilai nilai D. Ya, ini sebenarnya mata kuliah inti ya. Di mata kuliah Medlit nggak boleh D, di mata kuliah seminar tidak boleh D, di mata kuliah inti prodi tidak boleh D, di mata kuliah konsentrasi tidak boleh D. Kalau kamu tanya sama saya, di semua mata kuliah tidak boleh D. Ya, jangan ada nilai D, ini nilainya jahat yang ini mah. D dan E jangan temenan, tidak boleh ada ya. Jadi dari sekarang buat semester-semester yang masih baru-baru, perhatikan studimu, fokus pada studi, jangan sampai muncul nilai D dan nilai E. Ya, kalau muncul nilai ini segera lakukan perbaikan. Kalau bagi mahasiswa KIP, perbaikannya dilakukan di semester berjalan. Artinya kalau semester 3-nya ada yang nilai D, lakukan ambil mata kuliah itu lagi ulang di semester 5 gitu. Tapi bagi mahasiswa non KIP itu boleh mengambil semester pendek. Ya, boleh mengambil semester pendek. Kalau yang bagi KIP mengambil di semester berikutnya. Ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap. Ada mata kuliah semester 4 yang dapat nilai D, ulang di semester 6. Oke? Pokoknya begitu tahu ada nilaimu yang kurang, segera lakukan perbaikan secepat mungkin. Jangan ditumpuk. Ya. Nah, berikutnya sidang itu bisa dilakukan kalau kamu mengambil KRS. Ya. Nah, kenapa tadi magangnya dilakukan di semester 6, Bu? Habis semester 6 langsung magang, padahal kan kurikulumnya semester 7. Supaya di semester 7 itu kamu cuma tinggal membuat laporannya saja. 1 bulan sudah harus selesai. Setelah itu di semester 7 kamu sudah mulai merancang. Saya mau skripsinya apa? Sehingga tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang telat masa studinya. Kenapa sih Bu harus dimulai dari semester 7? Karena di semester 7 itu masih banyak temennya. Masih semangat. Kalau udah semester 8 tuh udah temennya masing-masing. Udah masing-masing tuh biasanya hilang. Kehilangan motivasi ya. Jadi semester 7 sudah mulai merancang skripsinya. Ya. Nah, sidang bisa dilakukan hanya kalau mata kuliah itu ada pada KRS-mu. Jadi ketika nanti pengisian KRS, diskusi baik-baik sama dosen wali kalian. Ya. Diskusi baik-baik sama masing-masing dosen walinya. Bu, saya kira-kira kekejar nggak ya sidang skripsinya di semester 7? Tapi kamu sampai mana? Oh, saya sekarang sudah sampai bab 3 lebih, Bu. Udah mau menuju bab 4. Saya sudah sidang UP kemarin. Misalnya gitu ya. Ya udah di semester 8 aja di awal misalnya begitu. Jadi kamu sudah merancang atau mengambil KRS-nya. Kalau mata kuliah skripsinya tidak diambil, tidak bisa sidang. Karena nilainya tidak bisa diinput. Kan nggak ada mata kuliahnya. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah tahu tentang apa itu SIAKAD. Ketika mengambil KRS, pikirkan baik-baik mata kuliah apa ya yang harus saya ambil gitu. Ya. Berikutnya adalah syarat administrasi dan keuangan. Nah, ini juga sudah pasti ya. Bagi mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa, beasiswa itu berlaku hanya sampai semester 8.
Begitu masuk lewat semester 8, saudara sudah tidak menerima beasiswa dan pasti akan muncul tagihan-tagihan di si akad saudara. Jadi, makanya kami rancang secepat mungkin semester 7 saudara sudah selesai KKM-nya, sudah mulai merancang skripsi supaya tidak terlewat 8 semesternya ya, supaya tidak muncul tagihan-tagihan ini yang memberatkan saudara. Lalu berikutnya, bagaimana caranya memulai ketika mau menyusun skripsi? Bikin proposalnya dulu. Ya, lalu setelah bikin proposal, mau topiknya tentang apa, temui Ibu Wiwit untuk prodi akuntansi dan Pak Edwin untuk prodi manajemen. Ya, diskusi sama beliau. Kalau beliau menyetujui, minta ditanda tangan. Setelah ditanda tangan, silahkan temui atau serahkan formulir itu ke akademik. Nanti akademik akan menerbitkan SK pembimbing. Ya. Nah, untuk menerbitkan SK pembimbing tentu saja syarat keuangannya juga harus sudah lunas. Ya. Nah, setelah dapat SK pembimbing tadi lanjutkan dengan proses bimbingan. Ketika saudara sudah menerima SK pembimbing, selambat-lambatnya 2 minggu, saudara harus segera bertemu dosen pembimbingnya. Apabila tidak dilaksanakan, maka SK penunjukan dosen pembimbingnya dinyatakan batal. Ya, jadi kalau sudah dapat SK tuh jangan menyek-menyek dulu, nanti aja saya sibuk, saya kerja, ada waktunya ya. Ada waktunya itu hanya 2 minggu, silahkan langsung temuin dosen pembimbingnya. Minimal mah sowan dulu atuh. Pak Syarudin, ini saya dapat SK, kebetulan Bapak jadi dosen pembimbing, mohon bimbingannya ya Pak. Langsung bahas topiknya, saya Pak topiknya ini. Nah nanti sama dosen pembimbingnya akan diarahkan bagaimana cara menyusun bab 1 dan seterusnya. Sebenarnya saudara akan menempuh itu juga materi-materi itu di perkuliahan metodologi penelitian, seminar, riset bisnis. Itu sebenarnya akan diajarkan cara-cara bikin karya tulis ini. Ya, jadi nanti di mata kuliahnya juga pelajari baik-baik ya, pahami supaya saudara nggak lama nih bimbingan skripsinya. Yang udah saya nggak ngerti Bu gimana caranya cari judul, itu sudah diajarkan di mata kuliah metodologi penelitian, seminar, riset bisnis. Ya, di banyak mata kuliah itu sudah dimulai disinggung-singgung, jadi harusnya sudah bisa. Ya, nah 2 minggu setelah itu sudah bertemu, jangan pernah berhenti untuk bimbingan. Kejar terus dosennya, minimal 1 kali sudah harus bimbingan. 1 kali 1 minggu gitu ya, sudah harus bimbingan. Seminggu datang lagi gitu. Waktu bimbingannya minimal 8 kali. Ya, apabila dalam 1 semester itu saudara gagal menyelesaikan skripsi saudara, itu bayar lagi biaya perpanjangan skripsinya. Saudara jangan mau jadi donatur STIE Gema ya. Biarkan mahasiswa-mahasiswa baru saja yang jadi donaturnya. Saudara jangan kalau yang sudah menjelang semester 7, 8 itu harus gercep. Karena argonya jalan terus. Supaya argonya nggak terus menyiksa saudara, selesaikan di semester 8. Ya, kalau ini sudah semua, yang paling penting juga yang saudara harus siapkan dari sekarang itu adalah beberapa syarat untuk mendaftar sidang. Ya, 1, TOEFL. Saat ini TOEFL yang berlaku itu di angka 400, tetapi ternyata angka 400 ini tidak juga diterima oleh pengguna lulusan atau perusahaan. Jadi mungkin kita akan naikkan teman-teman, nanti ditunggu surat edarannya, skor TOEFL-nya akan naik di angka 450. Saudara jangan khawatir, jangan merasa berat, karena STY Gema juga sudah bekerja sama dengan lembaga bahasa untuk saudara bisa ikut pelatihan supaya mencapai skor yang ditetapkan. Ya, jadi buat angkatan terutama, warning buat angkatan-angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022, persiapkan diri saudara untuk menempuh TOEFL ini. Ya, hanya pada lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan. Tidak bisa lembaga-lembaga yang online seperti itu tidak bisa kita terima. Ya, nanti ada surat edarannya. Berikutnya, saudara harus lolos dari uji Turnitin. Uji Turnitin ini adalah uji kemiripan. Bahasa kasarnya mah tidak mencontek. Berapa skornya? Maksimal 30%.
Jadi boleh mirip skripsi saudara dengan karya tulis orang lain itu maksimal 30%. Ya. Nanti bagaimana cara pengujiannya? Silahkan ajukan ke Ibu Linda. Eh apa namanya, draft skripsi saudara, soft filenya, nanti kita akan uji. Kalau misalnya dia kurang dari 30%, saudara selamat. Lebih dari 30% harus direvisi dulu, lakukan parafrase. Yang berikutnya, saudara bebas dari tunggakan perpustakaan atau buku pinjaman perpustakaan. Ya, yang kelima, tidak ada tunggakan keuangan. Yang berikutnya, harus memiliki sertifikat unit kegiatan mahasiswa. Ya, nah, yang berikutnya lagi memiliki sertifikat Mapraska, lalu berikutnya adalah menonton proses sidang minimal 3 kali. Formulirnya sudah ada, kalau saudara nonton setelah itu nanti minta ditandatangani sama para pengujinya. Minimal 3 kali supaya saudara punya gambaran gimana sih proses sidang itu. Ya, tadi ini sudah saya jelaskan. Lalu berikutnya dalam penyusunan skripsi wajib menggunakan Mendeley karena sekarang sifatnya apa namanya, harus tersitasi gitu ya secara secara integritas akademiknya ya. Lalu berikutnya sebenarnya sih apa namanya ya, toolsnya banyak, tidak hanya Mendeley tapi bisa ada EndNote, bisa ada apa sih Zotero dan lain-lain. Tapi yang paling mudah digunakan, paling mudah diaplikasikan dan tidak berbayar itu Mendeley. Jadi kita gunakannya Mendeley ya. Berikutnya adalah saudara wajib mensitasi karya tulis dosen minimal 3 dosen. Maksudnya mensitasi itu menjadikan referensi si 3 dosen teh. Di dalam daftar pustaka misalnya mau mensitasi tulisannya Pak Hari. Ada namanya tuh karya tulis Pak Hari tentang apa yang saudara kutip atau saudara jadikan referensi di dalam skripsi saudara. Ya. Yang terakhir, pengecekan Torocina tadi melalui Bu Linda dengan tingkat kemiripannya di bawah 30%. Itu teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang skripsi. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu dosennya ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan tentang skripsinya? Saya sudah membayangkan angkatan ini Cileunyi harusnya paling banyak pertanyaan gitu. Karena beragam. Gak ada yang mau nanya ini? Saya mohon izin bertanya. Oke. Ricky dulu ya, nanti baru Angel. Mangga Ricky. Perihal untuk UP, ketika nantinya harus ganti judul, apakah harus diadakan sidang ulang atau tidak ya? Oke, kalau ternyata nanti tidak lulus sidang UP, pasti sidang ulang Pak Ricky. Karena kan kita harus, misalnya kamu rubah semua ya, berarti dari awal nih. Outputnya adalah Baik. tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan. Berarti mulai dari awal toh kalau tidak keluar rekomendasinya. Nah, Baik. untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi lagi, tetap harus sidang UP lagi. Ya, Baik, terima kasih jadi Bu. mengulang sidang UP. Oke, silakan Angel, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Untuk mengetahui karya-karya tulis dosen STY Gema, kita bisa memperolehnya di mana? Untuk mengetahui karya tulis STI Gema, repositorinya masih ada? Oh, kemarin itu kita ada repositori, cuman dihack sama hacker. Jadi nanti saudara bisa buka Google Scholar, lalu cari nama dosennya. Saya kasih contoh ya. Kita kasih contoh, misalnya di sini Google Scholar. Google Scholar. Misalnya gini ya. Nah, kamu bisa cari ini, klik. Misalnya kita cari, saya dulu sini ya. Kita cari, ini profil saya lagi ya. Nggak apa-apa ya, profil saya. Nah, ini kan karena saya akunnya sudah saya login ya, jadi muncullah saya gitu. Nih karya tulisnya saya. Misalnya mau ada yang mau skripsinya judulnya tentang kualitas audit gitu. Lalu mau ngambil referensinya dari sini atau mau ngambil tentang topik apanya ya, topik metodologi penelitiannya aja gitu. Saya mau mengutip dari karya tulis yang ini gitu. Boleh ya. Ini adalah
karya tulis yang sudah pernah dibuat oleh saya nih karena sudah terlanjur masuk ya, karya tulis. Jadi bukanya di Google Scholar, lalu cari nama dosennya. Kalau kita back, nah misalnya di sini tuh sebenarnya bisa dicari misalnya ya. Coba ya, saya coba ya. Hari Imbrani. Imbrani gitu ya. Nah, ini kan ya ada Pak Hari Imbrani ya. Nah, ini ada nih karya tulisnya Pak Hari nih, beberapa karya tulis gitu ya. Bisa kamu mau klik juga nama Pak Harinya, muncul nih karya tulisnya Pak Hari tuh, foto gantengnya Pak Hari ada kan ya, kelihatan. Ini karya tulisnya Pak Hari nih, dari 2019, yang terbaru 2025 ada, 2023 ada. Silakan dibutuhkan. Jadi caranya begitu, ya. Buka aja dosennya, terus lihat papernya tentang apa topiknya. Oke, yang pasti teman-teman kalau dosennya dosen manajemen pasti topiknya tentang manajemen. Kalau dosennya akuntansi topiknya pasti tentang konten-konten akuntansi. Begitu. Oke, Angel? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Nanya, Bu. Boleh. Pak Faris. Faris, Bu. Udah main gamenya, Pak? Kirain main game. Oh, Enggak. enggak. Bu, bisa nebak emang, Bu? Aduh, Bapak. Ya lanjut. Gimana? Jadi gini, Bu, waktu kan Medlit itu kalau di semester saya tuh adanya di semester 6, Bu. Jadi risetnya di semester 5. 6-nya di Medlitnya di 6 gitu, Bu. Nah, kemarin Terus? bilang bahwa akan ada pemilihan topik oleh akademik maupun dari pihak kampus dikarenakan usulan skripsi yang diajukan tuh itu aja, contoh kayak kinerja terhadap komunikasi terhadap kinerja apa segala macam. Nah itu tuh beneran memang akan ada ditentukan topiknya yang akan dibahas buat menambah pembendaharaan skripsi atau seperti apa gitu, Bu? Baik. Pak Faris, pertanyaan yang bagus ya. Kadang-kadang memang fenomena yang kita dapat itu skripsi mahasiswa nih topiknya itu aja ya. Misal contohnya kalau mahasiswa manajemen tuh, prodi manajemen tuh tentang kinerja aja gitu. Kalau mahasiswa akuntansi tentang tax avoidance aja gitu ya. Kebanyakannya begitu. Makanya kemarin kita sempat berdiskusi dengan para dosen, apa kita kasih ya contoh topik ya Pak Faris ya. Contoh topik yang bisa menambah ide teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman saya nggak mau pakai topik itu, saya mau pakai topik yang lain selama topiknya memang tadi tidak monoton dan itu saja sih diperbolehkan saja. Kalau ingin bertanya topiknya dari mana, nanti kita akan sharekan link drive, boleh ya? Link drive mungkin saya nggak tahu apakah bisa kita upload nggak di Siakat nanti supaya teman-teman bisa akses. Mungkin butuh ide-ide di situ bisa. Sehingga kalau misalnya ada link drive tuh kita bisa update setiap saat. Itu bisa ya Pak Faris ya. Nanti saya tinggal cek apakah bisa saya apa ya? Atau Pak Asep Somantri ada di sini nggak? Pak Asep Somantri kira-kira kalau kita masukkan ke Siakat memungkinkan nggak Pak Asep? Memungkinkan, Bu. Bisa, Bu. Bisa tuh. Nanti kita akan update ya. Nanti tapi bersabar ya karena kita juga butuh waktu untuk mengumpulkan topik-topik yang lebih terkini lah supaya teman-teman dapat ide. Cuman biasanya Pak Faris kesulitannya adalah mahasiswa itu kan nggak punya bayangan atas topik yang diberikan dosen. Ya, ini gimana sih maksudnya kemana tujuannya gitu. Maka memang yang paling enak itu mahasiswa menentukan topiknya sendiri. Tidak usah yang sulit-sulit Pak Faris, lihat aja di sekelilingnya. Di sekeliling Pak Faris tuh ada masalah apa sih? Nah itu bisa dijadikan topik ya. Kalau prodi manajemen yang kaitannya dengan manajemen lah. Mau SDM, mau keuangan, mau marketing. Monggo. Ya begitu Pak Faris ya. Tapi nanti boleh dicek di portalnya. Butuh waktu ya paling lama 1 bulan inilah. Mudah-mudahan beberapa minggu udah bisa kita ini. Ada lagi? Oh, mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Ibu, izin dari Fajar semester 4. Nah, untuk pengambilan citasi, kalau misalnya tadi di manual book itu poin 4 sudah terpenuhi, nah kita juga masih butuh citasi yang dari luar, itu harus yang terbaru atau misal dari 2019 atau kayak gitu, Bu. Makasih, Oke. Bu. Sama-sama. Untuk masalah referensi, tergantung ya. Kalau misalnya referensi itu intinya yang terbaru, yang terakhir. Jadi kalau misalnya ada bicara tentang pengertian
manajemen. Di buku yang terbaru 2024 tuh ada sebenarnya pengertian manajemen. Tapi kita ngambilnya pengertian manajemen tahun 1997. Nggak bisa juga ya Fajar ya gitu. Jadi memang idealnya itu 5 tahun terakhir referensinya, apalagi kalau jurnal ya. Kayak misalnya nih Pak Hari nih tentang jurnal nih, the effect of supervision gitu kan dan bla bla ini kan jurnal bentuknya ya. Nah, kalau jurnal seperti ini ambil yang 5 tahun terakhir ya. Nah, ini Pak Hari 2025 nih. Masih hot, masih grass nih ya. Boleh nih di apa? Disitasi. Tapi kalau misalnya dia bentuknya grand teori ya, misalnya teori apa ya? Misalnya stakeholders kalau manajemen apa? Teori apa? Boleh. Theory of planned behavior ya, teori apa itu tuh ya? Perilaku. Nah, perilaku ya tentang perilaku seseorang. Misalnya teori TPB ya tentang grand teori. Itu kan teori muncul dari referensinya siapa ya yang awal ya? Hah? Ajen ya. Ajen tahun 1991. Teori TPB itu awalnya Ajen 1991. Kita boleh nggak mengacu ke sana? Karena dia adalah grand teori atau teori eh, utama atau teori landasan itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya untuk middle teori kayak pengertian manajemen atau teori-teori yang sebenarnya bukunya berkembang, sebaiknya pakai yang 5 tahun terakhir. Begitu Fajar. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ibu maaf, Boleh. Husni saya gimana? Muhammad Mubarok dari semester 3, Ibu. Ini Oke. teman-teman saya di kelas tuh nanyain Ibu untuk TOEFL itu eh, Mhm. kita harus memiliki sertifikat TOEFL sama apa Mhm. gimana sih? Itu yang TOEFL, yang syarat apa? Syarat skripsi itu yang gimana ya? Bentar, Bu. Itu kan gini, Bu. Sumpah dah. Ini yang harus memenuhi syarat, Ibu. Mhm. Persyaratan yang ditolak oleh lembaga itu yang TOEFL. Iya. Nah, itu tuh kita harus tes TOEFL ke mana? Ya Oke. ya itu lah Ibu. Ya, jadi pertanyaannya apa? Mau tes TOEFL-nya di mana? Pertanyaannya itu. Nah, itu sama ya itu Ibu. Tes TOEFL-nya di mana? Saat ini STI Gema sudah bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Universitas Widyatama. Dinaungi di bawah Bu Dina WK3 bidang kerjasama. Itu dilaksanakan kalau nggak salah 1 tahun 4 kali pelatihan, ada periode-periodenya. Jadi kalau kamu mau ikutan TOEFL di Widyatama itu saya kira biayanya antara lebih kurang ya 250.000 itu akan mendapat pelatihan 10 kali pertemuan plus ujiannya, ujian sertifikatnya. Nah, itu kalau yang ikutnya bekerja sama dengan mahasiswa lain. Kayak kemarin itu ada 40 mahasiswa STI Gema sudah selesai pelatihan dan ujian sertifikasinya. Kalau tidak mau di Widyatama, mau di lembaga lain, sudah terbit surat edaran sebelumnya, silakan bisa dicari. Tapi ini akan diterbitkan revisi ya, karena ternyata pengguna lulusan tidak mau di angka skor 400, kurang laku. Husni, tidak laku malah sulit bagi kamu untuk mencari pekerjaan nanti. Jadi skornya harus 450 kita naikkan. Kamu bisa ikut di lembaga-lembaga lain seperti LIA kah, TBI kah, atau Unpad, UPI, ITB. Selama itu memang lembaga resmi penyelenggara TOEFL, UIN juga ada setahu saya, IKOPIN juga ada. Silahkan boleh teman-teman ikutin. Nanti kami akan di SK yang terbaru saya akan listkan lembaga-lembaga yang memang legal untuk menyelenggarakan TOEFL ini. Tapi biasanya kalau lembaga yang tidak bekerja sama tidak ada pelatihan, jadi hanya langsung ujian saja dan biayanya cukup mahal. Ada yang mahal, ada yang murah ya, tergantung. Silakan aja teman-teman. Apa namanya? Lihat nanti listnya.
Begitu. Kalau dengan yang kerja sama-sama kita tuh plus pelatihannya. Jadi dilatih dulu. Ada latihan dulu baru ujian. Begitu, Husni. Oke? Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Mangga. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Bukan kata Ibu tadi bahwa yang 2021 mah pedomannya masih bahwa yang lama ya, Bu. Mm-mm. Nah, kalau kan yang lama tuh nggak ada yang enggak itu gimana, Bu? Ada yang ada yang enggaknya apanya nih Ya, maksudnya? kayak contohnya kan di pedoman lama kuali itu nggak ada ya, Bu? Oh, di pedoman yang lama kualitatif Iya, tidak ada. Oke. tidak Tadi yang saya dilarang mungkin, bilang Bu. ya teman-teman ya, bagi teman-teman angkatan lama yang misalnya sudah berjalan, sudah sampai sekian bab gitu kan, Kak Saudara nggak mungkin mundur. Jadi silakan lanjutkan saja. Tapi kalau misalnya ini belum mulai nih, saya mau mengacu ke pedoman yang baru ya dipersilakan. Gitu ya. Kenapa saya Ya. tidak mau memaksa angkatan 2021 tadi? Kalau ada yang sudah setengah jalan terus saya paksa ke pedoman yang baru pasti marah. Masa sudah selesai Bu gitu, masa saya suruh ulang lagi kan nggak mungkin. Gitu ya, Riko ya. Jadi monggo, kalau saya kayaknya mau kualitatif aja sesuai dengan pedoman yang baru, boleh. Ah, iya, Bu, tapi ini teh kan Bu udah bab 4. Mm-mm. Terus dari subbab-subbabnya tuh cuma dikasih tahu dari dosen pembimbingnya itu nggak apa-apa, Bu. Apa tetap harus Subbab-subbabnya ngikut? dikasih tahu dosen pembimbing teh maksudnya gimana tuh? Ya, jadi kayak poin-poinnya. Oh, 2.1 gitu Ya, ya. kayak Ya, gitu-gitunya itu tuh juga dikasih sebenarnya tahu. sudah sama sih. Karena memang makanya kita juga salah satu eh, revisian ini menampung masukan dari para dosen pembimbing. Kalau pedoman yang lama itu pakainya poin A, B, C. Kalau sekarang kita sudah subpoin. Jadi sebenarnya itu sudah sesuai dengan pedoman yang baru, Riko. Iya, Bu. Terus Bu yang kedua, Bu, Nah, kalau judul di luar manajemen itu nggak apa-apa, Bu. judul di luar manajemen. Riko teh Di prodinya luar ya Hah? manajemen kayak kan Oh, kalau manajemen tuh kinerja gitu lebih ke itunya, Bu. justru ya oke. Sekarang saya tanya Riko judulnya apa? Bukan pengaruh. Kayak ada kan Riko ada hukumnya, ada psikolognya juga nggak apa-apa itu, Bu. Ada manajemennya nggak? Ada. Ya udah aman dong. Oh, aman. Ya Si Bu kan? Pembimbingnya siapa? Pasti pembimbingnya justru bagus ya. Bulina. Mengkolaborasikan beberapa bidang ilmu dikaitkan dengan bidangnya kita itu justru penelitian yang menarik justru. Seru malah. Iya, Bu. Bagus Riko. Bagus, Siap. Bu. Oke. Ini ada pertanyaan di chat ya, saya baca. Punya saya untuk teori salah satu variabel tidak ada yang terbaru sama sekali. Dan jurnal yang serupa pun memakai teori yang lama itu. Kebetulan cuma ada 2 ahli. Bagaimana ya Bu? Ya udah. Kamu pakai aja yang ada, asal kamu bisa buktikan. Tapi ketika nanti sidang ternyata pengujinya bisa menemukan yang terbaru, ya bersiap saja. Gitu ya. Selama kamu bisa mempertahankan, saya sudah, ini Epi ya yang nanya ya, saya sudah mencari Bu gitu. Gak ada nih, pokoknya ini yang tadi kan seperti saya bilang. Saya misalnya bicara tentang teori kejahatan gitu. Saya pakai teori Cressy tahun 1953, saya bisa buktikan itu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Misalnya ada penelitian sekarang tentang kejahatan itu berkembang nih. Ada yang terbaru-terbaru sampai tahun 2023, 2025. Tapi saya mau lihat sumber awalnya dari mana yang tahun 1953. Boleh nggak? Boleh. Yang penting ketika saya sidang atau kita sidang, kita bisa menjelaskan dasar kenapa kita pakai teorinya itu. Kenapa referensinya itu. Selama kuat, ya nggak apa-apa. Jalan aja ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin, nggak ternyata ada sih sebenarnya yang terbaru supaya lebih safe. Misalnya kamu merasa pakai yang terbaru ya boleh-boleh juga gitu. Nah seperti Epi ini kan katanya tidak ada lagi Bu, cuman ada 2 ahli ya jurnalnya pun serupa dan bla 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 ya. Silakan nanti ini bisa dipertahankan di waktu sidang. Ya Epi ya. Ada lagi yang lain? Bu izin I- bertanya, ya Rina. untuk angkatan 2022 tuh kebetulan sertifikat Mapraskanya itu belum ada, Bu. Mm-mm. Kok bisa? Itu nanti belum nggak tahu, Bu. Itu nanti kita mintanya kemana ya, Bu? Semua angkatan 2022. Iya, karena waktu itu kan ada kabarnya tuh harus ikut outbound dulu ya, baru dapat sertifikat Mapraska. Tapi kan outboundnya sekarang nggak jadi. Jadi nggak tahu Bu itu sertifikatnya gimana. Oke, nanti coba saya Pak Asep, Somantri,
mungkin bisa menjelaskan, tapi sebenarnya bukan tugas Pak Asep Sumantri ya tentang Mapraska nanti, tapi siapa tahu dapat informasinya. Ada penjelasan nggak Pak Asep Sumantri? Oh iya Bu, ini Mm-mm. terkait Makaska, memang biasanya itu mahasiswa mendapatkan sertifikat ketika 2 kali mengikuti kegiatan Mapraska di kampus dan juga di luar. Nah, kebetulan angkatan Lina ini tidak jadi Mapraska di luarnya. Jadi kemungkinan bisa dikeluarkan sertifikat Mapraskanya. Nanti saya cek dulu datanya dari berdasarkan yang mengikuti Mapraska di angkatan itu gitu Bu. Oke, jadi nanti angkatan 2022 bertanya kemana Pak Asep? Ke Pak Asep, ke Bu Rini kemana? Ke Bu Rini dulunya biasanya yang mengelola kegiatan mahasiswa. Oke, berarti teman-teman angkatan 2022 coba nanti koordinasi sama Bu Rini. Saya juga nanti akan koordinasi sama Bu Rini terkait sertifikat Mapraska angkatan 2022 ya. Dulu Mm-mm. panitianya teman-teman kakak tingkat siapa, Rina? Nanti saya coba panggil. Angkatan 21, Pak. Kalau nggak salah. 21. Oh iya. Kata Adrian ya. Iya, Pak. Oh, Alfian ya. Alfian ya, Sep ya. Adrian. Alfian ya. Adrian. Ah, Adrian. Ya. Oh, oke oke oke. Ya nanti coba angkatan 2022 di notis juga sama Pak Asep Sumantri ya, bantu bantu ke Bu Rini koordinasi di mana tuh keberadaan sertifikatnya. Ya, nanti kita ini. Baik, Ibu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi di chat room terkait Turnitin, laporan yang diberlakukan Turnitin itu hanya laporan skripsi atau KKM juga ya Bu, mengingat laporan KKM juga ada tinjauan pustakanya. Turnitin itu berlaku untuk semua kemarin gimana ya? Sejauh ini masih skripsi ya? Saat ini masih skripsi, jadi laporan KKM belum dikenakan Turnitin. Skripsi saja. Oke, itu pertanyaan dari Nur Rohimah. Ya, laporan KKM. Nah, tapi teman-teman, kenapa sih pertanyaannya misalnya gini, kenapa laporan KKM itu harus ada, Bu? Gitu. Itu tujuannya dibikin juga template pedoman. Ini ya, pedoman KKM ini hampir mendekati menurut saya ya, mirip-mirip dengan skripsi. Tujuannya supaya saudara tidak bingung lagi ketika nanti menyusun skripsi. Ya, secara konsep dia tetap bicara tentang bab 1, bab 2 dan seterusnya. Jadi ini tujuannya apa? Supaya saudara nggak bingung lagi pada saat menyusun skripsi. Kalau saudara perhatikan hampir sama. Nah, jadi ini juga sebenarnya latihan. Ya, bagaimana caranya sekarang bisa lolos Turnitin? Ya, artinya jangan di copy paste. Silakan buat dalam kalimat sendiri. Ya, gitu. Tapi KKM ini pengen tahu berapa Turnitinnya. Ya, silakan saudara lakukan cek Turnitinnya secara mandiri. Banyak kok tempat pengetesan Turnitin ya. Tapi kalau skripsi nanti melalui Bu Linda. Begitu yang bisa saya jawab. Berikutnya, ada lagi? Masih adakah? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Kiki. Gimana Bu Kiki? Ya, ingin bertanya. Ini Bu mau bertanya tentang skor TOEFL. Kalau misalnya kan tadi Ibu bilang ada update skor ya Bu ya. Perkiraan di kisaran 4,5 gitu. Kalau misalnya kita yang sudah terlanjur ikutan TOEFL dan ternyata misalnya skor kita di bawah 4,5, terus kita tinggal sidang skripsi aja gitu. Terus itu gimana? Apa kita harus ngulang lagi ikut TOEFL-nya atau gimana, Bu? Ibu kapan TOEFL-nya? Udah sih kemarin. Yang mana? Yang batch 1. sama Widya Tama itu? Ya, nah, Batch 1. sama Skornya memang berapa Bu? Di bawah 4,5? di atas 4,5 sih kalau yang saya gitu. Oh, Kalau oke. misalnya ada teman yang ternyata di bawah itu gimana solusinya, Bu? Gitu. Oke, nanti mungkin saya harus diskusi dulu ya kalau misalnya ada yang skornya di bawah 4,5. Karena sebenarnya tujuannya memang untuk membantu portofolio di CV dan di lamaran alumni kita. Tapi nanti saya coba diskusi, saya cek juga datanya ya. Ada nggak yang di bawah 4,5 untuk yang batch 1 kemarin? Kalau ada nanti kita diskusikan sama Bu Dina sebagai penyelenggara TOEFL-nya baiknya bagaimana ya Bu Kiki ya?
Oh Ada di iya sini Bu, mungkin yang sudah TOEFL ternyata memang di bawah 4,5. Jangan di bawah 4,5. 4,5 itu nilainya batas minimal. Terus, izin bertanya Bu, jika metliknya sedang proses SP, bagaimana? Apakah saya bisa ikut sidang skripsi yang selanjutnya? Atau belum? Ya, oke. SP akan selesai di bulan September ini. Di tanggal berapa? 13 kemarin kalau nggak salah, cut off-nya 13 September sudah selesai. Dan sidang berikutnya dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi harusnya aman ya. Karena SP-nya sudah selesai dan nilainya pun harusnya dalam waktu maksimal 1 minggu sudah selesai. Izin bertanya terkait sertifikat UKM, jika tidak mengikuti UKM bagaimana ya Bu untuk mahasiswa kelas karyawan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti UKM? Oke, pertanyaan bagus Pak. Buat mahasiswa yang kelas karyawan yang bekerja dan tidak mungkin hadir untuk kegiatan UKM, Bapak Ibu silakan minta surat keterangan sebagai karyawan. Surat keterangan bekerja ya, atau ya pokoknya minta dari SDM ya, surat keterangan bahwa Bapak itu adalah karyawan. Itu pengganti untuk sertifikat UKM-nya. Itu mungkin Pak berikutnya, izin bertanya. Bu, untuk prodi akuntansi yang mengambil konsentrasi audit apabila skripsinya mengambil topik di luar audit tapi masih lingkup akuntansi, misal pajak, apa boleh? Boleh. 100% boleh. Ya, karena kalau bicara tentang pajak, tetap aja nanti ada sangkut pautnya dengan akuntansi. Bicara tentang akuntansi, pasti ada cerita-cerita nyinggung-nyinggung tentang auditnya. Jadi ilmunya nggak kotak. Ya, ilmunya ilmu yang saling terintegrasi antara konten yang satu dengan konten yang lain. Jadi aman, silahkan ya. Ada lagi, tapi kalau misalnya ternyata konsentrasinya audit, terus skripsinya audit lebih baik. Ya, lebih baik. Kenapa? Kamu sudah memperdalam konten auditnya. Sehingga ketika kamu menyusun skripsi audit itu akan memudahkan. Begitu ya. Ada lagi? Gitu ya, Prisa ya. Oh, tadi bukan Bapak Salma ya yang nanya ya tentang bekerja. Ada lagi kah yang lain? Satu. Kalau nggak ada, saya cukupkan berarti. Bisi teman-teman mau pada istirahat karena ini sudah malam. Ada lagi? Kalau nggak ada, silahkan. Bu, izin Bu. Oh ada, sok Adrian. Apa Adrian? Sebenarnya di luar pedoman Bu ya. Mengenai pembayaran kampus Bu, itu kan diinformasikan untuk angkatan 2021 itu hanya membayar sidang KKM, kemudian skripsi, dan Adrian lihat Bu di si akad bahwa ada pembayaran yang menyatakan bahwa harus membayar uang semester panjang. Nah, itu bagaimana Bu ya? Oh iya, karena kan kamu berarti masuk semester berapa Adrian? 9? Betul Bu. Iya, semester 9 berarti sudah masuk semester baru. Setiap bertambah semestermu akan ada biaya registrasi UKT ya. Sebesar 350.000 bukan Adrian? Betul, betul. Ya, nah itu biaya perpanjangan semesteran. Ya, Bu, ini yang di CA1 jumlahnya 1.000.000 sekian, Bu. 1.000.000 sekian itu isi di dalamnya ada apa saja? Uang Ini, bimbingan. Bu, uang bimbingan itu udah beda-beda Bu ya. Kayak misalkan biaya sidang skripsi 500, sumbangan peserta 100 sebagainya. Nah, ini ada muncul lagi yang baru Bu, biaya SKS SP 1.350.000. Biaya SKS SP di Adrian. Adrian nggak ikut SP padahal. Iya, Bu. Oh, tinggal konfirmasi aja ke bagian keuangan. Oh iya, Ya, ke soalnya Bu Reva yang aja. lain juga sama Bu gitu. Ada tunggakan segitu gitu. SP semester pendek maksudnya ya. Padahal nggak ngambil semester pendek gitu. Di sini tuh keterangannya cuma SKS SP, nggak tahu itu SP itu semester panjang atau Semester SP itu semester pendek. Gak ada semester panjang, adanya SP itu semester pendek. Ya itu semester pendek ya. Kalau kamu nggak ngambil semester pendek, berarti harusnya nggak ada biaya itu. Konfirmasi ke Bu Reva ya, teman-teman yang ada tagihan yang serasa tidak seharusnya nggak muncul, konfirmasi ke Bu Reva. Nanti dicek di sistemnya. Kalau keuangan saya kurang tahu kenapa muncul angka sekiannya ya. Takut salah jawab gitu ya. Nanti langsung ke Bu Reva aja ya, yang data-data seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ibu, aku mau nanya. Apa Aku Windy? waktu itu pernah ikut TOEFL
di Elskin. Tapi itu juga berbayar, Bu. Nah, apakah boleh? Soalnya katanya sih udah resmi, udah ada keabsahan sertifikatnya kayak nomor NPSN dan yang lainnya gitu, Bu. Silakan bawa saja sertifikatnya ke akademik, nanti akan diperiksa dulu tahun berapa itu Windy? Kemarin, Bu, akhir 2024. Akhir 2024, silakan dibawa saja, nanti akan di cross check sama tim akademik ya. Ya, baik, Bu. Oke. Makasih. Kalau nggak bisa jangan pundung ya Windy ya, karena kan sesuai dengan aturannya ya. Ya, Itu ya online baik, ya? Bu. Online atau offline? Online. Online tuh biasanya nggak bisa Windy. Tapi kalau kamu pengen cek sih boleh-boleh aja. Ya, baik, Bu. Oke, mangga. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau ini mungkin dari Pak Edwin, Bu Wiwit, untuk anak-anaknya, mangga Pak Edwin. Nah, cukup Bu. Nanti Cukup. kalau teknis-teknisnya ya bisa ke prodi, bisa ke pembimbingnya gitu. Tuh, gitu ya, biar nggak berpanjang lebar nih kata Pak Edwin, bisa ke prodi dan Ya, pembimbing. Kalau soalnya sudah, kan saya juga sering menekankan ke yang bimbingan itu ikutin aja kata pembimbingnya, jangan kata teman. iya, oke, Karena pendekatan orang kan berbeda-beda gitu. betul. Ya, jadi kita fokus ya ke skripsi dan KKM-nya. Sudah nggak ada lagi? Kalau nggak ada, oh ya saya satu lagi teman-teman ya, inti sebenarnya terlewatkan tadi tentang integritas akademik, ini bicara tentang Turnitin. Saudara bisa baca, nanti kita juga sudah upload pedoman tentang integritas akademik ini bicara tentang plagiarism ya, dan sanksi-sanksi jika saudara melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Ya, integritas akademik ini bicara tentang nyontek lah gitu bahasanya ya, tidak mencontek, tidak mengambil karya orang lain, tidak mencuri karya orang lain, dan lain-lain, tidak memanipulasi data. Nah, ini nanti silakan baca pedomannya, ini sanksi-sanksi yang diterapkan jika saudara melanggar integritas akademik dan ketahuan, dan pedoman integritas akademik pun sudah muncul di seakat saudara. Silakan boleh dipelajari. Ada lagi Pak Deden, Pak Hari, Bu Wiwit? Nggak ada? Bu Wiwit ada? Monggo. Udah cukup Bu Irma. Cukup, udah malam ya Bu Wit ya. Lelah banget ini Bu Wit. Lanjut yuk. Siapa lagi Pak Hari mungkin? Ada Pak Hari nggak Pak Hari? Ada Pak Hari? Mangga Pak Hari ada tambahan? Pak Hari udah bobo. Pak Deden ada? Oh Pak Deden nggak ada. Oke. Pak Syarudin ada tambahan? Nggak ada, cukup. Kalau nggak ada sudah tidak ada pertanyaan, nanti dalam perjalanannya kalau saudara ada masalah, ya dalam perjalanan kalau ada masalah, seperti pesan Pak Edwin, silahkan berdiskusi, berkonsultasi dengan Bapak Ibu Kaprodinya. Beliau-beliau siap menyediakan waktu, membantu saudara untuk bisa selesai studi ini tepat pada waktunya, ya. Saya rasa cukup hari ini sampai di sini. Pedomannya silahkan dipelajari, dibaca baik-baik, diaksesnya di portal mahasiswa 2 hari ke depan. Terima kasih teman-teman buat kesempatan saya menjelaskan, buat teman-teman hadir di sini. Pak Edwin, Bu Wiwit, Pak Syarudin, Bu Laras juga saya ucapkan terima kasih. Pak Hari juga terima kasih. Jangan lupa isi daftar hadirnya di chatroom sudah ada. Untuk materi hari ini sudah di-sharekan juga di chatroom. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.